Selamat pagi, Ibu dan Bapak yang kami hormati, serta adik-adik yang kami cintai. Perkenalkan, nama saya Mulia Anton dari Rumah Edukasi. Selamat datang di acara Merdeka Belajar Matematika Eksplorasi, tepat di tanggal 17 Agustus 2020 bersama dengan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Salam Merdeka Belajar Matematika untuk Indonesia Maju. Ibu dan Bapak yang kami hormati, serta adik-adik yang kami cintai, kita akan mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu, kata-kata inspirasi dari sahabat saya, Dr. Anton Wardaya, MSc, selaku CEO dari Wardaya College. Untuk waktu dan tempatnya, kami persilakan Dr. Anton Wardaya, MSc. Oke, terima kasih Pak Anton Mulia. Ya, oke, selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Perkenalkan, saya adalah Dr. Anton Wardaya. Saya dengan sahabat saya yaitu Pak Anton Mulia dari Rumah Edukasi. Kami mengadakan Merdeka Belajar eksplorasi ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar matematika tentang eksplorasi, gimana sih supaya matematika itu asik dan menyenangkan ya. Jadi dari sini kita harapkan bertepatan dengan HUT RI yang ke-75, kita harapkan dari matematika ini bisa menghasilkan anak-anak yang unggul ya, dan akhirnya bisa membuat Indonesia maju. Nah, ini yang kita harapkan dari orang tua, guru, dan semua pihak ya, supaya Indonesia boleh bisa bersaing dengan negara-negara lain juga ya. Dan kami nanti sesi saya itu akan diadakan pada hari Kamis 20 Agustus 2020 ya. Dan nanti masih ada satu sesi lagi yaitu di hari Sabtu tanggal 22 Agustus juga, tepat pukul 7.50 ya. Oke, selamat pagi dan selamat belajar. Merdeka ya. Terima kasih Dr. Anton Wardaya, MC. Kami berdua memiliki kesamaan nama. Ada beberapa atribut yang sama juga, sama-sama kacamata ya. Beliau ini sangat kreatif sekali menurut saya ya, terutama dalam hal pembelajaran matematika, karena beliau ini adalah pembina Olimpiade Matematika Internasional dan Nasional. Dan beliau akan menyampaikan materinya nanti di tanggal 20 Agustus 2020 jam 7.50. Baik Ibu dan Bapak yang kami hormati serta adik-adik yang kami cintai, kita akan segera masuk ke materi kita yang pertama ini. Ada sedikit mengantar ya. Kenapa itu namanya Merdeka Belajar Matematika? Merdeka itu maknanya kan bebas ya. Jadi kita misalnya bebas dari penjajahan, bebas dari penderitaan, ya sama belajar matematika. Merdeka ini artinya kita merasa senang ya. Pada saat kita belajar itu kita merasa bahagia, kita merasa senang, tidak tertekan ya. Nah, hari ini kami akan mengajak Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya untuk menikmati materi-materi yang diberikan dengan cara bermain. Jadi anggap aja ini adalah sebuah permainan dan Ibu dan Bapak serta adik-adik tugasnya adalah menyelesaikan soal-soal di permainan ini. Ya, anggap aja ini seperti main monopoli, main ular tangga, oke? Nah, makanya materi yang akan diberikan hari ini itu bisa tanda kutip dimainkan mulai dari anak usia dini, usia 4-5 tahun lah ya, sampai usia lanjut. Begitu pula anak-anak berkebutuhan khusus tentu bisa juga mencobanya. Nah, yang penting Ibu dan Bapak dan adik-adik itu perlu konsentrasi, perlu fokus, perlu tenang, dan perlu ketelitian. Ya. Nah, yang bagian pertama ini ada dua bagian hari ini ya. Bagian pertama ini kita akan bermain yang namanya logika bentuk. Jadi nanti ada 5 bentuk geometri untuk menyelesaikan soal-soal. Nah, bentuk-bentuk geometri ini apa saja kita akan lihat di slide presentasi berikutnya. Nah, petunjuk dari permainan kita hari ini
kita akan bermain untuk bagian pertama 5 bentuk geometri yang terdiri dari 3 warna dan 2 ukuran. Ukuran itu ada tebal dan tipis serta besar dan kecil. Nah, perhatikan dengan teliti bentuk-bentuk geometri yang akan ditampilkan di slide berikutnya. Ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan soal-soal ya, atau saya sebut ini tantangan. Setelah melihat soal-soal yang diberikan, Ibu dan Bapak dan adik-adik bisa menjawab langsung secara lisan atau bisa menuliskan jawabannya di kertas. Jadi bisa disiapkan kertas kosong dan alat tulis untuk bisa menuliskan jawaban. Nah, berikut ini saya akan tampilkan bentuk-bentuk geometri yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal-soal. Ya, ini adalah bagian dari eksplorasi, bukan geometri murni yang akan diberikan oleh Dr. Anto Wadaya pada tanggal 20. Ya. Nah, bentuk pertama adalah lingkaran. Jadi ingat, ini senjata kita nih. Ibarat kayak main monopoli, kan senjata kita itu kalau main monopoli ada uang. Ya. Nah, uang untuk beli properti misalnya kalau waktu monopoli ya. Kalau ini senjatanya adalah bentuk-bentuk geometri. Jadi harus diingat kita punya senjata apa aja. Senjata kita yang pertama adalah bentuknya lingkaran. Lingkaran itu nanti terdiri dari lingkaran warna biru, kuning, dan merah. 3 macam warna, ingat. Kemudian ada yang besar, ukuran besar, dan ada ukuran kecil. Dan setiap ukuran itu ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi nanti lingkarannya itu ada lingkaran besar tebal, lingkaran besar tipis, ya, lingkaran kecil tebal, lingkaran kecil tipis, dan masing-masing itu ada 3 warna. Jadi totalnya ada berapa? Misalnya kalau lingkaran biru, dia ada tebal, ada tipis, berarti udah 2. Lingkaran biru kecil, ada tebal, ada tipis, berarti ada 2 juga. Berarti setiap warna itu ada 4, ya. 4 dikali 3, ada 3 macam warna, jadi ada 12. Jadi ada 12 lingkaran sebagai senjata Ibu dan Bapak untuk menyelesaikan soal. Oke, ini lingkaran aja loh, lingkaran ada 12. Ada 12, segitiga juga sama ada 12, ya. Segitiga biru yang besar dan segitiga biru yang kecil. Masing-masing itu ada yang tebal, ada yang tipis, ya. Nah, ingetin aja pokoknya 3 warna, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tebal, ada yang tipis, ya. Kemudian ada persegi, atau dulu orang bilangnya bujur sangkar, tapi tahun 2000 ke atas orang menyebutnya persegi, ya. Atau bahasa Inggrisnya square, sama ada 12, ya. Persegi biru, kuning, merah. Kemudian ada persegi panjang, sama juga ada 12, ya. Kemudian ada segi 6 atau heksagon, sama ada 12 juga. Ada heksagon yang segi 6 yang besar, ada yang kecil, ada yang tebal, ada yang tipis, ya. Nah, kemudian ukuran. Nanti saya akan berikan soal tersebut berupa lambang-lambang. Nah, ada lambang seperti ini orang ukuran besar, jadi artinya harus mengeluarkan bentuk geometri yang ukuran besar untuk menyelesaikan soal tersebut, ya. Kemudian ada yang lambang ukuran kecil, nanti sangat ketara sekali ya antara orang yang besar dan orang yang kecil ini. Jadi ketahuan, kalau saya keluarkan lambang orang besar, berarti Ibu dan Bapak harus menjawabnya dengan bentuk geometri ukuran besar. Kalau saya mengeluarkan bentuk orang kecil, berarti harus mengeluarkan bentuk geometri ukuran kecil. Oke, ini dari segi ukuran besar dan kecil. Kemudian ada ketebalan. Nah, kalau saya mengeluarkan lambang seperti ini tebal ya, berarti Ibu dan Bapak harus memakai bentuk-bentuk geometri ukuran tebal. Jadi yang tebal ya, yang tebal untuk menyelesaikan soal. Kalau saya mengeluarkan lambang seperti ini, yang di bawah ini berarti harus mengeluarkan bentuk-bentuk geometri yang tipis untuk menyelesaikan soal. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ya.
Kita coba soal pertama. Ini tantangan pertama ya. Tantangan pertama ini berupa dua atribut atau dua ciri, atribut atau ciri ya. Cirinya itu kalau saya beri soal, coba jawabannya apa nih ya? Harus berupa lingkaran dan ukurannya kecil. Jadi jawabannya bisa apa? Lingkaran dan kecil. Tadi ada 5 macam bentuk geometri kan, sebagai senjata kita dengan ukuran besar dan kecil, serta tebal dan tipis. Jadi ini jawabannya bisa berupa, saya kasih contoh jawabannya untuk tantangan pertama ini, bisa berupa lingkaran kecil, yang tebal maupun yang tipis. Jadi jawabannya bisa 6. Ya, ini jawabannya. Oke. Kita mulai dari yang gampang dulu, yang dua atribut ini. Nanti makin ke belakang makin kompleks. Oke, sudah ngerti ya? Nah, selanjutnya tantangan berikutnya. Nah, ini kita cepet-cepet aja ya, supaya ini karena masih gampang, agak cepat aja. Yang penting Ibu dan Bapak dan adik-adik mengerti. Nanti materi ini akan kita share, akan kita berikan. Ibu dan Bapak bisa mengerjakannya lebih banyak waktu dan bisa dimodifikasi. Nah, saya kasih patternnya, pola-polanya, pola-pola soalnya. Nanti Ibu dan Bapak serta adik-adik bisa eksplorasi di rumah. Ya, yang penting ngerti dulu cara menjawabnya. Ini artinya lingkaran kecil yang harus ditempatkan di jawaban di kotak sebelah kanan. Ya. Selanjutnya tantangan berikutnya. Nah, kalau saya punya lambang seperti ini, persegi panjang dan besar. Jadi jawabannya adalah, nah jawabannya adalah ini ya. Persegi panjang yang besar semua dikeluarkan, baik yang tipis maupun yang tebal. Ya. Oke, sudah ngerti yang tantangan kedua ini ya. Masih gampang. Nah, sekarang tantangan berikutnya. Tantangan ketiga. Nah, harus bujur sangkar atau persegi dan biru. Nah, ini masih dua atribut ya. Jadi, dia harus persegi dan biru. Jadi bisa persegi yang besar, bisa persegi yang kecil, bisa yang tebal, bisa yang tipis. Ya, jadi ada 4 jawaban di sini. Nah, tantangan berikutnya masih dua atribut, harus segitiga dan tebal. Nah, jadi jawabannya adalah 3 macam warna segitiga tersebut dikeluarkan, ya, senjata kalian itu dikeluarkan untuk mengisi jawaban ini. Jadi harus tebal semua ya. Ini tebal saya lambangkan dengan ada garis hitam tebal. Artinya ini segitiga yang tebal. Oke, ini ada 2 atribut ya, masih 2 ciri. Nah, tantangan berikutnya masih 2 ciri, ini lingkaran dan tipis. Nah, jadi harus keluarkan semua lingkaran, baik ukuran besar maupun ukuran kecil, ya, tapi yang tipis. Oke. Tantangan berikutnya, ini sudah 3 atribut. Nah, ada 3 ciri. Keluarkanlah bentuk-bentuk geometri yang bisa menjawab tantangan ini. Dia harus segitiga, harus tebal, dan harus besar. Jadi jawabannya adalah dia harus segitiga, harus tebal, harus besar. Nah, jawabannya 3 ini. Kan ada 3 macam warna. Yang besar cuma ada 3 ya. Jadi segitiga merah yang tebal, segitiga biru yang tebal, segitiga kuning yang tebal. Ya. Oke. Tantangan berikutnya. Nah, ini sudah 4 atribut atau 4 ciri, ya. Jawabannya adalah apa ini? Dia harus segi 6, merah,
kecil, dan tipis? Nah, jawabannya adalah segitiga 6 merah yang tipis dan kecil. Ya, ini jawabannya. Tantangan berikutnya. Ini cuma ada satu jawaban kalau 4 atribut ini dengan senjata yang kita miliki. Kalau senjata yang lebih banyak lagi, tentu saja jawabannya mungkin bisa berbeda. Ya. Oke, tantangan berikutnya. Tantangan 8, ini matriks. Ya. Jadi kita isi dulu di kotak pertama di kiri atas. Dia harus besar dan warnanya biru. Nah, apa saja tuh untuk geometri yang besar dan warnanya biru? Nah, bisa lingkaran biru besar, segi 6 biru besar, segitiga tebal yang besar, yang biru, persegi besar yang biru, yang tebal maupun tipis, dia bisa, persegi panjang yang besar, tebal dan tipis, bisa, ya. Oke. Nah, selanjutnya yang sebelah kanannya, dia harus merah dan besar. Merah dan besar itu, semua bentuk geometri senjata kita yang miliki bisa diletakkan di sini. Ya, yang penting dia harus besar dan merah. Nah, ya, besar dan merah. Kita mulai dari soal-soal yang gampang dulu ya. Ini kemungkinan besar anak usia dini sudah bisa mulai bermain ini. Ya. Nah, nanti makin kompleks ke belakang. Nah, berikutnya di kotak kiri bawah, ini tantangannya ada harus kecil dan biru. Jadi letakkan bentuk-bentuk geometri yang ukurannya kecil dan warnanya biru. Dia bisa tebal, bisa tipis. Nah, semua bentuk geometri bisa dikeluarkan. Yang penting dia kecil dan warnanya biru. Bisa tebal, bisa tipis. Nah, kemudian di sebelah kanannya, dia harus warnanya merah dan harus kecil. Nah, semua bentuk geometri yang kita miliki dikeluarkan yang ukurannya kecil dan warnanya merah. Nah, letakkan di kotak ini. Oke. Nah, kalau ibu dan bapak nggak punya bentuk geometri, bisa menggunakan kata-kata, ya, bisa ditulis di kotak sebelah kanan bawah, misalnya lingkaran merah kecil, persegi merah kecil tebal, misalnya, persegi panjang kecil tipis. Nah, bisa juga dengan itu ya. Tapi kalau beranak-anak lebih menarik kalau menggunakan bentuk-bentuk geometri. Dan itu bisa dibuat dari berbagai macam bahan, ya. Oke, tantangan berikutnya, tantangan nomor 9. Wah, ini matriks sudah 3 atribut. Kalau tadi kan cuma 2 atribut ya. Cuma ukuran dan warna. Nah, ini ukuran, warna, dan bentuk. Jadi kalau yang matriks yang kiri, otak kiri atas, dia harus kuning, kecil, dan segi 6. Nah, jawabannya ini. Ya, kuning, kecil, segi 6. Jawabannya ini. Ini kuning, kecil, segitiga. Sebelahnya lagi kuning, kecil, lingkaran. Sebelahnya lagi kuning, kecil, persegi. Sebelahnya lagi kuning, kecil, persegi, panjang. Oke, di bawahnya ya. Yang biru nih sekarang. Kita bacanya biru, kecil, segi 6. Biru, kecil, segi 3. Biru, kecil, lingkaran. Biru, kecil, bujur sangkar atau persegi. Biru, kecil, persegi panjang. Di bawahnya yang merah, ya. Yang merah jadi merah, kecil, segi 6. Merah, kecil, segi 3. Merah, kecil, lingkaran. Merah, kecil, persegi. Merah, kecil, persegi, panjang. Ini boleh tebal, boleh tipis. Jadi jawaban setiap kotak itu ada 2 sebenarnya. Ya, jadi bisa diletakkan 2 bentuk geometri yang ukuran kecil, baik dia tebal maupun tipis.
Lanjut ke tantangan ke-10. Nah, ini lebih bervariasi lagi ya. Ini menggunakan 3 atribut atau ciri. Bacanya mulai dari bawah. Kecil, kita mulai dari bawah ya. Kecil, merah, segi 6. Nah, ini jawabannya. Ini juga boleh tebal, juga boleh tipis. Di atasnya, kecil, merah, persegi. Nah, atasnya lagi, kecil, merah, persegi, panjang. Kecil, merah, segi 3. Nah, sampingnya, kecil, kuning, segi 6. Kecil, kuning, persegi. Kecil, kuning, persegi, panjang. Kecil, kuning, segi 3. Kecil, biru, segi 6. Kecil, biru, persegi. Kecil, biru, persegi, panjang. Dan yang terakhir, kecil, biru, segi 3. Oke, nanti bisa buat kayak permainan seperti begini, ya. Ya, mirip-mirip ular tangga. Nah, lanjut, tantangan 11. Nah, ini ada 4 atribut. Bacanya mulai dari bawah. Itu segi 6. Kita mulai dari bawah ya, kiri bawah. Segi 6, tebal, kecil, kuning. Nah, ini jawabannya. Di atasnya jawabannya apa? Bagaimana cara bacanya? Coba. Nah, adik-adik bisa coba. Segi 6, tebal, kecil, biru. Nah, inilah jawabannya. Di atasnya lagi, segi 6, tebal, besar, kuning. Nah, ini jawabannya. Di sebelahnya, segi 6, tebal, besar, biru. Nah, ini jawabannya. Ya. Sebelahnya lagi, segi 6, tipis, kecil, kuning. Sebelahnya lagi, segi 6, tipis, kecil, biru. Sebelahnya lagi, segi 6, besar, kuning. Nah, coba segi 6, tipis, besar, kuning. Nah, sebelah bawahnya segi 6, tipis, besar, biru. Ya. Nah, inilah jawabannya. Gampang kan? Ya, yang penting kita teliti aja. Oke, tantangan berikutnya, tantangan 12. Nah, ini kita bisa buat soal sendiri, ini soal irisan, ya. Ini ada perpotongan di tengah. Kita bisa buat soal ini yang atributnya berbeda. Misalnya, yang dia sebelah kiri, bagian sebelah kiri ini kita mau atributnya misalnya warna. Yang sebelah kanan harus di luar warna. Misalnya yang kiri itu warnanya kuning, yang kanan itu misalnya ukuran atau bentuk. Nggak boleh sama atributnya. Jika atributnya sama, nanti tidak akan terjadi perpotongan di tengah sini. Ya. Oke, saya buat soal sendiri. Ibu dan Bapak dan adik-adik bisa buat soal sendiri juga. Nah, contoh soal saya adalah sebagai berikut. Nah, di sebelah kiri, ya, bagian sebelah kiri ini, saya mau atributnya kecil. Jadi semua bentuk geometri yang kecil ada di sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan, ini saya menggunakan atribut warna kuning. Artinya semua bentuk geometri yang warna kuning diletakkan di sebelah kanan. Nah, di tengahnya perpotongannya ini adalah yang bentuk geometri yang ukurannya kecil dan warnanya kuning. Nah, jadinya seperti apa? Kita letakkan dulu bentuk geometri yang kecil, ya.
Ini ada lingkaran kecil, segitiga kecil, dari 3 macam warna, ya. Semua bisa diletakkan di sini, baik yang kuning, yang merah, yang biru, ya. Nah, bisa diletakkan di sini, di sisi kiri. Nah, namun khusus yang kuning, dia diletakkan di perpotongan, ya. Karena yang sebelah kanan atributnya itu adalah warnanya kuning. Nah, kita letakkan dulu yang atribut di sebelah kanan ini. Bentuk geometrinya apa saja? Nah, bisa segitiga, bisa persegi panjang, bisa segi 6. Warnanya kuning, biru, merah itu bisa. Ya, sorry, ini biru sebenarnya nggak boleh nih, ini salah nih ya. Ini biru nggak boleh. Nah, cuma boleh kuning. Nah, ini kuning semua ya. Nah, yang di tengah itu harus kuning dan kecil, tebal maupun tipis ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Ya, nanti Ibu dan Bapak dan adik-adik bisa buat soal sendiri. Ya, ini sorry nih, birunya harusnya nggak ada nih. Salah yang di sebelah kanan. Harus kuning semua ya. Oke, tantangan ke-13. Nah, ini ada tantangan dengan atribut negatif atau tidak boleh. Jadi cara bacanya, selain segitiga dia boleh. Jadi khusus segitiga nggak boleh. Jadi lingkaran boleh, persegi boleh, persegi panjang boleh, segi 6 boleh. Ya, yang nggak boleh ini segitiga. Jadi tidak boleh segitiga, harus tebal dan warnanya merah. Nah, jawabannya adalah ini jawabannya. Ya, bisa lingkaran tebal besar warna merah, lingkaran tebal kecil warna merah, persegi kecil dan besar warna merah yang tebal, persegi panjang yang besar dan kecil tebal warna merah, dan segi 6 yang besar dan kecil tebal warna merah. Ya. Ini atribut atau ciri yang mengandung unsur negatif. Artinya tidak boleh segitiga. Ya. Oke, tantangan 14. Nah, coba diselesaikan dulu soal ini, jawabannya apa? Saya beri waktu 1 menit. Oke, jawabannya adalah apa? Dia tidak boleh persegi, tidak boleh persegi panjang, tidak boleh segitiga. Dan warnanya harus merah. Ukurannya tidak boleh kecil, jadi harus besar. Tidak boleh tebal, berarti harus tipis. Jawabannya adalah lingkaran yang besar dan tipis. Segi 6 yang besar dan tipis. Ya, jadi cuma bisa lingkaran warna merah yang besar dan tipis, segi 6 warna merah dan tipis. Oke. Nah, ini jawabannya 2. Tantangan berikutnya, tantangan 15. Nah, ini ada perpotongan lagi di tengah yang mengandung unsur segitiga. Ya. Jadi ini atributnya, sebenarnya ada 3 atribut dasar, plus 1 ini yang di irisan. Jadi 3 atribut dan irisan. Jadi totalnya kalau yang di tengah ini jadi 4 sebenarnya ya. Oke, jawabannya apa? Bisa diletakkan apa? Yang di kiri atas dulu ya. Nah,
Ini yang pokoknya intinya yang di kiri atas ini harus kecil dan warna merah serta tipis. Nah, diletakkan di sini. Nah, khusus yang segitiga diletakkan di arsiran ini, ya, di perpotongan ini. Oke, selanjutnya lagi di sebelah kanannya dia tidak boleh merah. Jadi selain merah boleh biru, ya, boleh kuning. Yang penting dia ukurannya kecil dan tipis. Nah, khusus segitiga diletakkan di tengah. Oke, khusus segitiga diletakkan di tengah. Nah, kalau yang di bawah, dia tidak boleh kecil, jadi harus besar. Semua yang besar dan warnanya merah. Ya, semua besar dan warna merah diletakkan di sisi kiri bawah. Khusus segitiganya diletakkan di perpotongan ini. Oke, kemudian di sebelah kanannya, jawabannya adalah di perpotongan ini diletakkan segitiga kuning ukuran besar. Ya, intinya yang di bawah ini semua ukuran geometri itu, bentuk geometri itu harus besar. Ya, yang kiri warna merah, yang kanan selain merah. Nah, jadi jawabannya seperti ini ya. Oke, ini tantangan 15. Nah, sekarang tantangan 16. Nah, ini coba dilengkapi pola berikut ini. Yang kotak masih kosong tersebut, ya, area masih kosong tersebut itu ada 8 kotak yang masih kosong. Coba dilengkapi isinya apa. Coba digambar dulu di kertas. Nah, sehingga bisa tahu, atau nggak usah digambar, dilihat, diobservasi secara teliti, ya, dilihat secara teliti, isinya apa coba. Nah, saya kasih waktu 30 detik. Oke, sudah dapat jawabannya? Nah, jawabannya adalah, kita lihat nih, pola di sebelah kiri. Sudah dapat jawaban. Pola di sebelah kiri ini, di lajur kiri ini, ya, di lajur kiri ini kita lihat paling atas itu lingkaran besar. Nah, kemudian di bawahnya, lihat aja di sebelahnya, di sebelah itu persegi warna merah besar. Kalau yang di lajur kiri, kita lihat polanya itu warnanya kuning semua. Ya, jadi ini mengenai pola warna dan bentuk serta ukuran dikombinasikan, dan kita akan ketemu pola. Jadi jawabannya adalah, nah, di bawah lingkaran kuning besar itu adalah persegi kuning besar, ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi segi 6 kuning kecil dan persegi yang di tengah sudah pasti itu semuanya adalah persegi besar. Nah, warnanya kan cuma ada 3. Nah, sudah pasti seperti ini pola.
Nah, gampang kan? Ya, ini ibarat orang bilang seperti soal-soal psikoteks ya. Ini adalah soal eksplorasi. Oke. Nah, lanjut. Kita ke tantangan 17. Nah, jawabannya apa ini? Coba saya kasih waktu 1 menit. Coba yang di kiri, lajur kiri, di bawah kuning kecil, jawabannya apa? Yang di tengah, di atas persegi biru besar, jawabannya apa? Coba diteliti terlebih dahulu. Jadi menyelesaikan soal-soal itu harus teliti, ya. Harus fokus, tenang, teliti, dapatlah pola yang akan ditemukan. Sudah dapat jawabannya? Nah, jawabannya adalah kita lihat pola-polanya, ya. Yang di paling kanan itu, yang paling kanan itu paling lengkap. Dia mulai dari atas persegi merah besar, segitiga merah kecil, lingkaran merah besar, dan segi 6 merah kecil. Nah, ini polanya, ya. Nah, di sebelahnya dia ada lingkaran biru besar, di atasnya segitiga biru kecil, di atasnya persegi biru besar, nah, di atasnya lagi apa? Kita lihat lagi ke kiri, ya. Kita lihat sudah ada kesamaan pola, di mana di atas lingkaran besar itu pasti segitiga kecil, ya kan? Nah, berarti kita bisa tinggal lihat secara diagonal. Kita lihat segitiga kuning, segitiga biru, segitiga merah. Kalau ditarik garis lurus diagonal, sama polanya, ya. Kemudian di atas segitiga kuning kecil itu sudah pasti apa? Kalau ditarik diagonalnya, persegi. Nah, coba lihat. Nah, persegi kuning besar. Di atas persegi besar itu adalah lingkaran kecil. Nah, karena di lajur kiri itu warna kuning semua, lajur tengah warnanya biru, lajur kanan warnanya merah. Nah, sudah pasti jawabannya ini yang sebelah kiri, lajur sebelah kiri adalah persegi kuning kecil. Besar, sorry. Dan yang sisi tengah, lajur tengah yang atas, itu ada lingkaran biru kecil. Coba ditarik secara diagonal garis lurus, ya. Jawabannya, polanya ada semacam. Oke, saya akan berikan tantangan berikutnya. Tantangan 18. Nah, di tantangan 18 ini, ada 2 kemungkinan jawaban, ya. Dari pola-pola ini, yang berbeda itu yang mana? Untuk lebih jelas saya bacakan.
lambang-lambang yang di atas ini, bentuk-bentuk geometri apa saja ya. Mulai dari kiri itu adalah segi 6 merah tipis. Kemudian segi 6 kuning tipis. Kemudian segi 6 kuning kecil tipis. Kemudian persegi kuning tipis. Dan paling kanan itu adalah persegi kuning tebal. Jawabannya adalah kemungkinan pertama apa, kemungkinan kedua apa jawabannya. Saya berikan waktu 30 detik untuk menyelesaikan jawaban ini. Oke, jawabannya apa? Kemungkinan pertama adalah, ya saya lihat di YouTube udah ada yang menjawab. Ya, kemungkinan pertama adalah, lihat, ini warnanya semua kuning, kecuali ada satu warnanya merah. Betul, ada yang jawab sudah betul ya. Kemungkinan pertama ini yang beda nih. Nah, kemungkinan kedua adalah semuanya tipis, seperti tadi saya sudah bacakan, semuanya tipis, kecuali yang paling kanan itu tebal sendiri. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Oke. Nah, sebenarnya ini 18 tantangan yang saya berikan, ini semuanya butuh yang namanya ketelitian aja. Ini ketelitian yang sangat penting dibutuhkan di dunia kerja sekarang. Kalau kalian tidak teliti, maka ada sesuatu yang bisa ketinggalan atau yang tidak sesuai, ya. Jadi semua berawal dari ketelitian terlebih dahulu, ketelitian, ketenangan, fokus, ya. Nah, kita jangan ngomongin rumus-rumus dulu deh. Kita ngomongin mengenai bagaimana kita bisa membaca sesuatu secara teliti dulu, ya. Itu yang paling penting dulu. Nah, setelah itu tahap berikutnya tanggal 20 Dr. Anton akan memberikan soal-soal geometri. Nah, jadi mulai dari sini dulu ya. Kita perkenalan eksplorasi ini. Dasarnya dulu, setelah itu masuk ke soal. Oke, sekarang tantangan berikutnya. Nah, ya. Nah, berikutnya ini bagian kedua. Bagian pertama sudah selesai. Sekarang bagian kedua. Saya akan mengajak Ibu dan Bapak dan adik-adik semuanya bermain teka-teki. Nah, teka-teki ini namanya Logix. Ini tujuannya tuh untuk mengasah keterampilan analisa. Kalau tadi lebih sifatnya observasi dan juga ada analisa sedikit. Nah, kalau yang ini butuh analisa tingkatnya lebih tinggi sedikit. Ya. Kalau tadi menggunakan 5 bentuk geometri, dengan masing-masing itu ada 12 kombinasi, ya. Jadi 12 elemen ada 60, senjata kalian ada 60
untuk bagian pertama. Kalau yang bagian kedua ini senjatanya cuma 9. Ya, senjatanya cuma ini, lingkaran, persegi, dan segitiga. Ukurannya yang ya semua ukuran sama, ya. Dan warnanya ada 3, warnanya tetap sama. Ukurannya tapi cuma 1, ketebalannya juga cuma 1, dan bentuknya ada 3. Ya, jadi ada 9 senjata ini yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang akan diberikan. Oke? Nah, jadi tugasnya nanti adalah menempatkan 9 simbol geometri ini di kotak atau di papan 3x3 sesuai petunjuk setiap soal. Ya. Nanti Ibu dan Bapak dan adik-adik bisa membuat papan semacam ini, ya, papan ukuran 3x3. Ya. Kemudian nanti bisa dituliskan jawabannya atau diletakkan kalau membuat bentuk-bentuk geometri semacam ini. Ya. Nah, kita mulai dari soal pertama, ya. Soal pertama ini, nah, saya punya satu soal, ya. Soalnya seperti ini. Jadi ada 9 petunjuk untuk menyelesaikan soal ini. Bagaimana kita meletakkan 9 simbol geometri tersebut di papan sebelah kanan yang masih kosong ini. Jadi lingkaran kuning itu letaknya di mana? Lingkaran biru, persegi merah, segitiga kuning. Letaknya di mana? Coba Ibu dan Bapak analisa terlebih dahulu. Nah, analisa terlebih dahulu 10 detik aja coba lihat, atau 15 detik aja coba lihat. Kemudian letakkanlah bentuk-bentuk geometri tersebut di papan 3x3 ini. Ya. Coba. Nah, jawabannya adalah gampang ini. Ini yang diarsir ini artinya harus menempatkan simbol di sebelah kiri masing-masing kotak ini di bidang yang diarsir. Jadi lingkaran kuning misalnya, ya. Nah, kita lihat lingkaran kuning diletakkan di mana? Yang di bidang yang diarsir di kanan bawah. Lingkaran biru, nah, di tengah. Lingkaran merah di tengah atas. Sebenarnya ini acak juga boleh, tapi kita coba menyelesaikannya secara sistematis. Ya, kita mulai dari sisi atas terlebih dahulu. Yang petunjuk yang di atas terlebih dahulu, kemudian petunjuk yang di tengah, ya, persegi kuning di yang diarsir kita lihat. Nah, persegi biru, nah, persegi merah kanan atas, segitiga kuning kiri atas, segitiga biru kiri bawah, segitiga merah tengah kanan. Ya, gampang kan? Jadi letakkan simbol-simbol di sebelah kiri masing-masing kotak ini di bidang yang diarsir. Ya, nah inilah jawabannya. Coba kita lihat soal selanjutnya. Nah, ini dia. Nah, menurut Ibu dan Bapak, bagaimana cara menyelesaikannya? Coba analisa dulu sebentar. Kemudian dijawab.
Nah, inti bermain yang logik sini adalah tempatkanlah simbol-simbol geometri di petunjuk yang sudah pasti, ya, yang paling pasti. Kalau saya lihat di soal ini, persegi merah itu kemungkinannya lebih dari satu. Jadi persegi merah ini artinya harus diletakkan di sisi bawah. Bisa di kiri bawah, tengah bawah, ataupun kanan bawah. Ya. Kemudian segitiga kuning juga belum pasti. Dia bisa di kiri atas, kiri tengah, maupun kiri bawah. Begitu pula segitiga biru, dia pun belum pasti. Dia masih ada 3 kemungkinan. Itu segitiga biru ini bisa saja di tengah kiri, tengah-tengah, maupun tengah kanan. Nah, segitiga merah kemungkinan juga lebih dari 1. Dia bisa di tengah atas maupun tengah. Jadi kita kerjakan yang pasti terlebih dahulu. Yang paling pasti adalah sisi atas itu sudah pasti semua. Tapi supaya sistematis kita kerjakan mulai dari yang kiri dulu ya. Lingkaran kuning di tengah-tengah, lingkaran biru di tengah bawah, lingkaran merah di kanan atas, persegi kuning di kiri bawah, persegi biru di kiri tengah. Nah, jika 5 petunjuk ini sudah diselesaikan, sisa petunjuk tersebut sudah bisa kita selesaikan juga. Nah, kita coba cek persegi merah. Nah, dia harus di bawah. Di bawah masih ada sisa 1 yang kosong, yaitu di kanan bawah. Nah, kemudian kita cek lagi dari semua petunjuk segitiga ini. Yang bisa diselesaikan terlebih dahulu yang mana? Kita cek supaya sistematis mulai dari kiri. Segitiga kuning, artinya harus di sisi kiri. Nah, yang masih kosong itu di kiri atas. Segitiga biru, dia harus di tengah. Di tengah yang masih kosong itu untuk petunjuk seperti segitiga biru ini di kanan ya. Segitiga biru di kanan tengah. Dan terakhir segitiga merah di oke. Ya, saya lihat jawabannya rata-rata bagus ya, berhasil menyelesaikannya. Selanjutnya, nah, tantangan berikutnya, ini ada soal-soal terdiri dari pensil dan bentuk geometri warna putih. Ya, pensil itu artinya harus menempatkan simbol yang warnanya sesuai dengan warna pensil. Yang putih artinya harus menempatkan simbol sesuai dengan bentuknya yang tersisa. Kalau di soal ujian beneran, ya seperti misalnya nanti ada soal olimpiade, tidak akan diberitahukan clue-clue atau petunjuk seperti ini. Jadi ada soal seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, coba dianalisa terlebih dahulu. Kita mulai dari segala sesuatu yang pasti-pasti. Nah, ibarat kata orang ya, hidup itu kita mulai dari pasti-pasti dulu. Ya, sama nih menyelesaikan soal ini juga. Nah, kita coba menyelesaikan soal ini mulai dari yang pasti itu persegi biru, yang pasti, kanan atas. Segitiga kuning, kanan bawah. Lingkaran biru, kiri bawah. Persegi merah, tengah bawah. Ini sudah pasti 4 ini. Ya. Kemudian kita analisa ada 5 sisa petunjuk. Kita coba dulu dari pensil biru. Artinya harus menempatkan simbol berwarna biru yang tersisa. Biru itu ada lingkaran persegi segitiga.
jadi yang tersisa itu segitiga. Nah, jadi jawabannya adalah segitiga biru. Nah, kemudian segitiga putih, artinya harus menempatkan simbol yang bentuknya segitiga yang tersisa. Nah, segitiga biru dan kuning sudah dipakai, sudah terpakai, sisanya adalah segitiga merah. Nah, di sini ya. Kemudian pensil merah. Pensil merah itu artinya harus menempatkan simbol yang berwarna merah yang tersisa. Nah, merah yang sudah digunakan itu persegi dan segitiga. Sisanya adalah lingkaran. Oke. Nah, kemudian berikutnya lingkaran putih. Nah, lingkaran yang sudah digunakan warna biru dan merah. Sisanya kuning di sebelah kanan tengah. Dan sisanya sudah pasti kuning ini adalah persegi. Oke. Nah, kita ke tantangan berikutnya, tantangan 22. Nah, coba dianalisa, cari dulu segala sesuatu yang pasti-pasti. Oke. Kita ada 4 tantangan lagi. Ya, jadi kemungkinan kita selesai jam 9. Bagi yang bisa bertahan dulu karena ada pengumuman untuk absensi nanti di sesi akhir. Ya. Oke, tantangan ke-22 ini ada petunjuk silang. Artinya apa? Coba analisa, ya. Kita selesaikan yang pasti-pasti dulu. Nah, kita coba. Ini pasti kan, lingkaran kuning, lingkaran biru, lingkaran merah. Ini sudah pasti, ya. Nah, sekarang kita coba, misalnya persegi kuning. Artinya apa? Kalau silang, nah, kalau dianalisa, silang itu artinya tidak boleh ditempati, ya. Nah, silang itu nggak boleh. Jadi sisanya cuma 1. Kalau silang nggak boleh, sisanya cuma 1 di tengah bawah. Oke, jadi sudah ketemu nih artinya silang. Ya, silang itu tidak boleh menempatkan simbol-simbol di kotak yang disilang. Jadi persegi biru sudah tahu nih di mana. Nah, persegi merah, segitiga kuning yang tersisa di kiri atas. Segitiga biru di kanan atas. Segitiga merah di kanan bawah. Oke. Nah, sudah belajar beberapa kombinasi. Kita mulai dari tadi yang diarsir sudah tahu artinya. Warna, ada pensil berwarna sudah tahu artinya. Yang disilang sudah tahu. Sekarang kita soal gabungan. Nah, coba selesaikan soal gabungan ini. Mulai dari yang pasti-pasti terlebih dahulu, ya. Kita coba. Nah, yang pasti ini sudah pasti. Segitiga kuning pasti. Lingkaran biru pasti. Nah, kemudian kita kerjakan soal yang mana lagi? Yang bisa dikerjakan. Lingkaran putih bisa dikerjakan? Bisa. Karena sudah 2 lingkaran yang ditempatkan berarti cuma sisa 1, yaitu lingkaran kuning di kiri atas. Ya. Nah, kemudian pensil kuning bisa nggak dikerjakan sekarang? Bisa. Karena kuning sudah 2 digunakan, sisa 1. Letaknya di mana? Nah, disilang nggak boleh. Jadi sisanya di kanan atas. Nah, persegi merah. Di tengah disilang semua, sisa cuma 1 tempat, yaitu di tengah bawah. Oke. Kemudian persegi putih. Nah, persegi 2 sudah digunakan, yang merah dan yang kuning. Sisa 1, yaitu di kanan. Oke. Dan pensil biru. Nah, 2 simbol warna biru, 2 bentuk geometri warna biru sudah digunakan, yaitu persegi dan lingkaran. Sisa 1, yaitu segitiga. Diletakkan di mana? Silang tidak boleh. Tengah
itu di silang tengah-tengah, berarti sisa 1 tempat itu di kiri. Dan sisanya sudah pasti segitiga warna merah. Letaknya di tengah sini. Oke, ini masih soal-soal junior ya. Berdasarkan pengalaman, soal-soal junior ini bisa diselesaikan oleh anak-anak usia 4 sampai 5 tahun. Ya, bahkan saya ketemu ada yang anak usia 3 tahun juga bisa selesaikan. Ya, yang penting dia ngerti polanya, mengerti petunjuknya, dia pasti bisa menyelesaikan. Soal-soal seperti ini juga bisa diselesaikan oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Sudah pernah kami cobain. Oke, bahkan manula juga bisa main ini, ya, supaya otaknya nggak cepet ikut. Nah, ini juga bisa digunakan untuk hal penerimaan karyawan nih. Pernah diuji coba juga. Kita bisa lihat analisa seseorang dari sini. Kita coba ke tantangan berikutnya. Nah, ya, ini tantangan anak SD nih, kalau boleh dikatakan. Berdasarkan pengalaman, ini rata-rata anak SD bisa menyelesaikan. Coba kita selesaikan terlebih dahulu. Kerjakan yang pasti-pasti terlebih dahulu. Ya, yang paling pasti itu yang mana dari soal ini? Yaitu persegi biru. Selanjutnya, pasti lagi mana? Persegi kuning. Kiri atas. Dan selanjutnya, yang pasti lagi mana? Lingkaran kuning bisa, segitiga biru pun bisa. Ya. Jadi segitiga biru itu harus di sisi bawah dengan posisi L. Jadi dia kemungkinannya segitiga biru ini bisa di tengah bawah atau di kanan bawah. Nah, kita coba selesaikan. Dia berarti di kanan bawah. Nah, kemudian ada yang pasti lagi setelah kita mengisi 3 petunjuk ini, ada yang pasti lagi sekarang, yaitu lingkaran kuning, ya kan? Lingkaran kuning itu letaknya harus di diagonal kanan atas dari persegi biru. Nah, jadi di sini, di kanan. Kemudian ada lagi yang pasti. Nah, ini kebetulan berurut nih petunjuknya bisa dikerjakan. Ya, persegi putih dia harus di huruf L atas dari segitiga biru. Nah, jadi kalau kita bayangkan ini keterampilan visual spasial juga nih ya dibutuhkan. Jadi di sini kan persegi yang tersisa nih cuman ini yang warna merah. Jadi persegi merah itu di kiri. Di bagian kiri L dari segitiga biru. Jadi dia posisinya di tengah. Nah, segitiga merah dia tidak boleh diletakkan di sepanjang diagonal kanan seperti ini ya. Di tengah, diagonal tengah ini dia tidak boleh. Jadi sisanya di mana? Segitiga merah ini di kiri tengah. Oke. Kemudian apalagi yang bisa kita kerjakan nih dari sisa 3 petunjuk ini? Pensil kuning. Kuning sudah digunakan persegi dan lingkaran. Jadi sisanya adalah segi 3. Dia harus di antara 2 persegi. Nah, atas sama bawahnya harus persegi. Nah, sudah pasti itu kelihatan ya. Ada persegi merah, persegi biru. Jadi di tengahnya. Nah, di tengah-tengah ya, posisi. Kemudian petunjuk apa lagi bisa digunakan? Sebenarnya 2 ini bisa saja langsung dikerjakan. Coba kita kerjakan yang pensil biru dulu. Biru tersisa lingkaran. Jadi lingkaran biru ini dia tidak boleh di atas lingkaran kuning. Nah, itu silang artinya kan tidak boleh kan. Jadi dia bolehnya di bawah. Karena sisa 1 tempat di bawah. Kemudian lingkaran kuning dia harus di diagonal kanan dari bentuk geometri warna kuning.
Nah, jadi dia di sini. Oke. Ini soal anak SD kelas 1, kelas 2 nih ya. Kalau kita melihat dari segi pendidikan formal. Oke. Sekarang ke tantangan 25. Nah, coba selesaikan soal ini. Coba selesaikan soal ini. Masih ada 2 soal lagi. Jadi ini 1 soal, kemudian 1 soal lagi. Setelah itu kita selesai. Ya, karena sudah jam 9. Oke. Kita bisa kerjakan yang mana dulu? Yang paling pasti terlebih dahulu. Yang paling pasti itu yang mana? Yang paling pasti, betul, yang merah. Merah, persegi merah, itu pasti. Nah, persegi merah ini pasti ya. Dia itu di kanan atas. Kemudian, setelah persegi merah, apalagi bisa dikerjakan? Nah, segitiga biru. Dia di kiri bawah. Iya. Kemudian, mana lagi bisa dikerjakan? Nah, di atas segitiga biru, nih petunjuk lingkaran kuning ini. Iya. Kemudian, yang mana lagi bisa dikerjakan? Yang pasti lagi yang mana? Iya, segitiga merah. Ya kan? Silang tidak boleh, jadi sisanya di kiri atas. Kemudian setelah itu, yang ada hubungannya dengan segitiga merah nih, lingkaran biru, ya kan? Dia di kanan bawah atau L bawah. Oke. Kemudian lanjut, yang mana lagi? Persegi kuning, ya. Silang tidak boleh, sisanya di kanan bawah. Kemudian yang mana lagi? Persegi biru, ya. Dia tidak boleh diletakkan di sebelah kiri dari lingkaran biru. Pokoknya di sisi kiri itu sama sekali nggak boleh. Di sisanya di kiri bawah. Dan yang mana bisa dikerjakan? Lingkaran merah. Dia tidak boleh di atas segitiga biru. Jadi sisanya di nah. Oke. Dan sisanya sudah pasti segitiga kuning di sini. Oke, ini soal super 23. Nah, satu soal terakhir. Nah, ini namanya soal master. Coba kalian analisa, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua analisa. Dari 4 petunjuk ini, kita bisa meletakkan 9 simbol geometrik kita di mana? Coba, waktunya 10 detik mikir. Kalau kita ketemu soal seperti ini, kita harus menggabungkan 2 petunjuk, minimal 2 petunjuk menjadi 1. Ya, kita mesti menggabungkan 2 petunjuk agar kita bisa menemukan jawabannya. Yang mana yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu? Di sisi atas, kalau pensil merah itu artinya di sisi atas harus merah semua, ya. Kemudian yang persegi putih artinya yang diarsir itu harus persegi. Kemudian yang lingkaran artinya yang silang tidak boleh meletakkan lingkaran, yang kotak putih kosong boleh.
Kemudian pensil kuning artinya cuma bisa diletakkan yang warna kuning itu baris pertama dan kedua. Sedangkan baris pertama sudah diisi oleh warna merah. Berarti dia harus di baris kedua. Nah, kita kerjakan dulu. Yang mendekati kepastian itu adalah, nah, kita coba kerjakan dulu antara merah, petunjuk merah dan petunjuk persegi. Ya, jadi persegi merah itu di kiri atas. Kemudian merah lagi coba kita kerjakan antara merah dengan lingkaran. Jadi lingkaran merah cuma boleh yang di sisi atas ya, di kiri atas atau kanan atas. Di kiri atas sudah terisi, jadi dan di atas cuma boleh merah. Jadi sudah pasti yang tersisa kotak kosong ini adalah yang sisi atas segitiga. Nah, kemudian kita kerjakan baris kedua, ya, baris kedua ini harus kuning. Jadi kita bisa kerjakan apa dulu? Persegi, ya, persegi kuning di kiri tengah. Kemudian lingkaran di sisi tengah ini cuma boleh di tengah. Nah, dan yang paling kanan sisanya itu segitiga. Ya. Oke, baris terakhir yang di bawah itu cuma boleh warna biru berarti. Sisa biru bisa dikerjakan yang mana dulu? Nah, persegi dulu, persegi yang diarsir yang di bawah itu di kanan. Kemudian lingkaran cuma boleh di kanan dan kiri. Jadi sisanya di kiri bawah. Dan sisa sudah pasti segitiga biru. Ya. Nah, ini soal master, ya. Oke, sekarang sudah selesai, ada 26 tantangan yang saya berikan, sudah selesai semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, ini bagi adik-adik yang masih kecil, yang usia dini, kalian bisa menggunakan simbol-simbol ini untuk membuat berbagai macam bentuk bangunan. Ya. Nanti di tanggal 20, Pak Anton Wardaya akan memberikan geometri menggunakan tangram. Jadi bagi yang ikut nanti di tanggal 20 harus siapkan tangram seperti yang diminta di form pendaftaran. Ada lihat tuh bagaimana cara membuat tangram 7. Ya. Nah, kalau ini contoh dari kombinasi 3 bentuk yang tadi kita gunakan untuk bermain logik. Nah, untuk informasi kegiatan pelatihan dan lomba STEM bisa mengunjungi website rumahedukasi.com atau follow Instagram Rumah Edukasi atau Facebook. Ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak dan adik-adik semuanya yang telah mengikuti Merdeka Belajar Matematika dari Rumah Edukasi dan Wardaya Institute, ya, Wardaya College. Sampai ketemu di Merdeka Belajar Matematika tanggal 20 dan 22 Agustus 2020 jam 7.50 waktu Indonesia Barat. Dan pakailah masker dan jaga jarak. Semoga sehat dan berbahagia. Merdeka!